Maraknya pemberitaan kasus jual beli obat keras yang tidak sesuai peraturan, hingga peredaran obat ilegal dan palsu adalah sekian dari kasus tidak terkendalinya sistem distribusi obat. Dampak terburuk dari tidak sesuainya sistem distribusi kefarmasian ini adalah kematian. Disinilah peran serta kita sangat diperlukan. Mari kita jaga integritas sistem distribusi kefarmasian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. Dan Peraturan Kepala Badan POM tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Seluruh peraturan tersebut harus diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh seluruh elemen terkait pada rantai distribusi obat dan bahan obat. elemen terkait pada rantai distribusi obat dan bahan obat adalah pedagang besar farmasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan masyarakat. Jadi, seluruh kegiatan distribusi obat dan bahan obat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan, utamanya pada pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran. Menurut Permenkes 1148 tahun 2011, pedagang besar farmasi atau PBF merupakan perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dalam pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar. Persyaratan perizinan PBF yaitu berbadan hukum PT atau koperasi, memiliki NPWP, memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan bidang farmasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, miliki bangunan bersarana memadai, dan miliki gudang penyimpanan terpisah sesuai cara distribusi obat yang baik. Syarat tambahan untuk PBF bahan obat harus memiliki laboratorium uji bahan obat serta gudang khusus penyimpanan bahan obat. Proses perizinan PBF pusat ialah sebagai berikut. Pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan ke Kepala Badan, Kepala Dinkes Provinsi atau Kepala PTSP Provinsi, Kepala Balai POM, disertai dengan kelengkapan administratif. Kepala Dinkes Provinsi dan atau Kepala PTSP Provinsi akan lakukan verifikasi kelengkapan administratif untuk kemudian merekomendasikan pemenuhan kelengkapan administratif. Secara paralel, Kepala Balai POM akan lakukan audit pemenuhan persyaratan CDOB, lalu Kepala Badan POM menerbitkan rekomendasi pemenuhan persyaratan CDOB. Setelah menerima rekomendasi Dinkes Provinsi atau PTSP Provinsi dan Badan POM, Direktur Jenderal menerbitkan izin PBF. Proses pemberian izin terhadap PBF cabang adalah sebagai berikut. Pengajuan permohonan kepada Dinkes Provinsi atau instansi penerbit perizinan terpadu satu pintu dengan tembusan ke Kepala Balai POM setempat disertai dengan kelengkapan administratif. Kepala Dinkes Kabupaten atau Kota dan atau Kepala Instansi Penerbit Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan verifikasi kelengkapan administratif untuk kemudian merekomendasikan pemenuhan kelengkapan administratif. Secara paralel, Kepala Balai POM akan lakukan audit pemenuhan persyaratan CDOB. Dinkes Provinsi atau Instansi Penerbit Perizinan Terpadu Satu Pintu akan menerbitkan pengakuan PBF cabang. Pastikan Anda sebagai PBF memiliki dokumen lengkap sebagai syarat perizinan. Datanglah ke Unit Layanan Terpadu atau ULT Kemenkes, Dinkes Provinsi, atau instansi penerbit perizinan terpadu satu pintu di tingkat provinsi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Seluruh kegiatan operasional yang dilakukan PBF harus mengacu pada cara distribusi obat yang baik atau CDOB. CDOB merupakan cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Dalam operasionalnya, baik PBF pusat dan cabang harus menerapkan aspek-aspek dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan atau bahan obat sesuai dengan CDOB yang ditetapkan oleh Menteri serta pedoman teknis CDOB yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Komitmen bersama dalam menerapkan CDOB harus dibangun oleh seluruh elemen terkait pada sistem distribusi kefarmasian. Struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya, personil yang kompeten, pelatihan secara berkala dalam menjaga mutu obat merupakan tanggung jawab PBF sebagai satu mata rantai keseluruhan proses CDOB. Pastikan fasilitas pendukung untuk menjaga mutu CDOB melalui bangunan dan peralatan agar kualitas persediaan obat dan bahan obat tetap terlindungi. Pastikan bangunan yang dipergunakan PBF memiliki luas memadai dengan memperhatikan akses keluar masuk barang, keamanan terjamin, bebas dari sampah, serangga, dan debu, memiliki alas kayu atau palet, pencahayaan yang cukup, suhu dan kelembapan ruangan tepat, pemisahan komoditi obat dengan non-obat, penyimpanan sesuai sediaan dengan menjalankan sistem first expired first out, serta pisahkan ruangan dan tempat penyimpanan dengan jelas antara obat retur, rusak, kadaluarsa, karantina, dan obat yang lulus QC untuk menjaga mutu terbaik. Sedangkan peralatan yang wajib dimiliki PBF meliputi alat angkut, termometer terkalibrasi, genset yang terpelihara, dan ruang pendingin yang terkualifikasi. Jika tersedia sistem komputerisasi, pastikan sudah tervalidasi. Dalam hal pengadaan obat, pastikan pemasok obat memiliki izin dan reputasi baik, tidak memiliki riwayat pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta waspadai harga yang tidak wajar. Selanjutnya, pengadaan obat dan atau bahan obat harus menggunakan surat pesanan yang telah ditandatangani apoteker. Perhatikan prosedur penerimaan barang. Pastikan barang yang datang sesuai dengan surat pesanan dan surat jalan. Obat dan atau bahan obat tidak kadaluarsa. Nomor batch sudah sesuai antara fisik dan dokumen, serta tersedia dokumen persyaratan obat yang diretur. Untuk menghindari masuknya obat palsu, pastikan apoteker melakukan verifikasi atas surat pesanan yang diterima PBF. Pengiriman obat dan atau bahan obat sangat berperan penting dalam menjaga kualitas serta mutu obat. Jika PBF menggunakan pihak ketiga dalam pendistribusian obat dan atau bahan obat, pastikan ada kontrak tertulis antara kedua belah pihak. Apapun jenis transportasi yang digunakan, PBF harus menjamin bahwa kualitas dan mutu obat tidak mengalami perubahan kondisi. Syarat transportasi sesuai CDOB adalah: pastikan kendaraan yang digunakan dalam pengiriman obat berkapasitas sesuai dokumen, memiliki tempat penyimpanan obat sesuai prosedur, bersih dan kering, bebas debu dan kotoran, terlindung dari sinar matahari dan air hujan, disiplin jadwal pengiriman sesuai kebutuhan dan kondisi yang dipersyaratkan dalam etiket obat atau kondisi penyimpanan dan atau pengiriman. Peran faktor administratif dalam pelaksanaan CDOB merupakan hal yang tak terpisahkan. Jadi, PBF harus memastikan bahwa keseluruhan mata rantai pelaksanaan CDOB tetap terjaga baik dengan membuat laporan tertulis secara berkala yang didokumentasikan selama 3 tahun. Seluruh distribusi obat dan bahan obat yang dilaksanakan oleh PBF harus dilaporkan melalui sistem e-report secara online.
Sistem rantai produksi dan distribusi obat dan bahan obat atau Pharma Supply Chain harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku antara lain CPOB dan CDOB. Supply chain ini memiliki tahapan yang harus dipahami oleh seluruh stakeholder, mulai dari produksi bahan-bahan baku, importasi, produksi sediaan obat jadi oleh industri farmasi, sampai penyaluran sediaan farmasi ke pedagang besar farmasi. Sesuai peraturan yang berlaku, pedagang besar farmasi dapat menyalurkan sediaan farmasi ke instalasi farmasi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ke klinik atau fasyankes primer dan puskesmas, ke instalasi farmasi rumah sakit, maupun ke apotek dan toko obat, di mana secara holistik, keseluruhan sistem suplai tersebut akan mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat di seluruh Indonesia. Penerapan CDOB harus dilakukan secara holistik, bukan hanya oleh PBF, tapi oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan sistem supply chain obat. Sadarilah pentingnya pemahaman sistem distribusi kefarmasian. Mari mulai membaca, memahami, dan mengimplementasikan seluruh regulasi melalui buku peraturan dan buku pedoman teknis terkait agar kita lebih memahami dengan baik. Sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat atau kemanfaatan merupakan salah satu faktor pendukung pelayanan kesehatan. Sistem distribusi kefarmasian merupakan tanggung jawab bersama yang sangat penting untuk melindungi masyarakat Indonesia. Mari jaga mata rantai tanpa putus, sehingga dapat terwujud masyarakat Indonesia yang sehat.